Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Barastiadi Putra, Ketua dari tim PKM RSA yang berjudul Perspektif Hukum Agraria Terhadap Jalan Rusak di Kecamatan Ambal akan menjelaskan beberapa poin penting yang ada dalam proposal kami. Yang pertama, sebelumnya mari kita berkenalan terlebih dahulu. Tim kami beranggotakan 3 orang, yaitu saya, Barastiadi Putra, dengan NIM 811420411. Yang kedua adalah Muhammad Tio Justisia dengan NIM 811420410. Yang ketiga ada Naufal Fidi Apriansyah dengan NIM 32114200055. Mari kita membahas bab 1 terlebih dahulu. Yang pertama, latar belakang masalah. Teman-teman dapat melihat ada beberapa gambar yang terletak dalam slide tersebut yang menjelaskan apa yang akan kita teliti. Ya, kita akan meneliti jalan rusak yang ada di Kecamatan Ambal. Karena jalan tersebut tidak kunjung mengalami perbaikan. Padahal menurut Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009, seharusnya pihak penyelenggara jalan melakukan renovasi atau perbaikan terhadap jalan yang mengalami kerusakan. Namun pada kenyataannya, hal tersebut tidak dilakukan oleh pihak penyelenggara jalan yang terdapat di Kecamatan Ambal. Slide selanjutnya, padahal jalan rusak tersebut dapat memberikan dampak negatif kepada masyarakat setempat berupa kecelakaan lalu lintas, terhambatnya mobilitas sosial, dan lain-lain, yang nantinya otomatis akan berpengaruh terhadap ekonomi dan sosial yang ada di masyarakat tersebut. Untuk itu, kami berinisiatif untuk menggunakan perspektif atau sudut pandang dari hukum agraria untuk mengatasi dan menganalisis apa yang terjadi terhadap jalan tersebut, sehingga nantinya bisa dijadikan sebuah pemikiran untuk melakukan penanggulangan terhadap jalan tersebut. Maka sesuai latar belakang masalah tersebut, kami membuat 2 rumusan masalah. Yang pertama adalah apa faktor penyebab rusaknya jalan Kecamatan Ambal, dan yang kedua adalah bagaimana sudut pandang hukum agraria dalam menanggulangi jalan rusak di Kecamatan Ambal. Tujuan penelitian kami adalah yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis faktor penyebab rusaknya jalan yang ada di Kecamatan Ambal, dan yang kedua, untuk menganalisis dan memberikan penyuluhan mengenai penanggulangan terhadap jalan yang rusak dari perspektif hukum agraria, terutama mengenai penatagunaan tanah. Luaran penelitian kami secara sederhana ada 3. Yang pertama, laporan kemajuan, yang kedua, laporan akhir, dan yang ketiga, buku pedoman mengenai penelitian kami mengenai perspektif sudut pandang agraria terhadap jalan yang rusak yang ada di Kecamatan Ambal. Manfaat penelitian kami berikan menjadi 2, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Manfaat teoritis kami adalah secara sederhana untuk memberikan pengetahuan dan sumber pemikiran terhadap hukum agraria, terutama dalam bidang penatagunaan tanah. Manfaat praktis secara sederhana dibedakan lagi menjadi 2, yaitu yang pertama untuk memberikan informasi kepada pemerintah supaya akses jalan diperbaiki. Yang kedua, memberikan pengetahuan dan meningkatkan kesadaran kepada masyarakat mengenai permasalahan ini. Selanjutnya, mari kita bahas mengenai bab 2. Mulai dari tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka kami ada 3. Yang pertama, jalan raya. Jalan raya adalah permukaan bumi yang digunakan sebagai konstruksi pembangunan jalur aspal, sehingga dapat memberikan kemudahan terhadap aktivitas-aktivitas dalam mobilitas sosial dari satu tempat ke tempat lainnya. Pendapat ini menurut Clarkson H. Oxley tahun 1999. Yang kedua adalah hukum agraria. Hukum agraria adalah sesuatu yang berkaitan dengan agraria, yang diatur dalam kaidah-kaidah hukum yang tertulis maupun yang tidak tertulis. Di dalam hukum agraria ini meliputi 4 unsur, yaitu bumi, air, ruang angkasa, serta segala kekayaan alam yang terkandung dalamnya. Menurut Budi Harsono, dalam bukunya tahun 1994, pada halaman keempat. Yang ketiga adalah tata guna tanah. Tata guna tanah adalah serangkaian kegiatan yang ditujukan untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan peruntukan, penggunaan, dan persediaan tanah dengan rencana yang sudah diatur dan ditentukan sehingga memperoleh manfaat yang lestari, optimal, seimbang, dan serasi dalam perwujudan kemakmuran rakyat dan negara atas tanah. Menurut Nazir Salim dan kawan-kawannya dalam bukunya tahun 2014. Penjelasan bab 3 dan seterusnya akan dilakukan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Tio Justisia dengan NIM 81114200410. Sebelumnya terima kasih untuk para Setiadi Putra yang telah menjelaskan
dari bab 1 sampai bab 2. Selanjutnya saya akan menjelaskan dari bab 3 sampai bab 4. Yang pertama yaitu jenis penelitian. Jenis penelitian yang kami gunakan yaitu jenis penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai penerapan atau implementasi ketentuan hukum normatif terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi pada subjek atau objek penelitian dengan tujuan untuk mengumpulkan fakta dan data yang dibutuhkan. Abdul Qadir 2004 halaman 134. Selanjutnya pendekatan penelitian. Pendekatan penelitian yang kami gunakan adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk menemukan hasil dan data penelitian yang dimanfaatkan untuk menghasilkan data deskriptif menurut Bogdan dan Taylor dalam Leksi J. Moleong 2013 halaman 04. Sementara data deskriptif adalah data yang ditulis dalam bentuk kata-kata dan tulisan yang mendeskripsikan sesuatu hal yang diteliti secara detail. Sumber dan jenis data. Terdapat dua sumber dan jenis data. Yang pertama yaitu data primer. Data primer sendiri adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber terkait dengan permasalahan yang akan diteliti oleh seseorang di suatu tempat. Amiruddin 2006. Kemudian ada data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber literatur yang valid sebagai pelengkap untuk data primer. Marzuki 1983 halaman 56. Untuk teknik pengumpulan data. Yang pertama ada kegiatan luring. Maksudnya adalah penelitian menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi secara langsung ke lokasi penelitian dengan cara melakukan pengamatan, pencatatan, dan dokumentasi semua hal yang ada di lapangan. Interview atau wawancara yang dilakukan dengan perangkat kecamatan Ambal. Selanjutnya ada kajian literatur. Studi pustaka yang dilakukan dengan cara mempelajari literatur hukum seperti skripsi, karya ilmiah, dan pendapat serta teori hukum yang berkaitan dengan hal ini. Untuk lokasi penelitian kami mengambil dari Kecamatan Ambal, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya saya menjelaskan terkait bab 4. Terkait biaya penelitian, yang pertama, perlengkapan yang diperlukan. Biaya yang diperlukan yaitu Rp625.000. Yang kedua, bahan habis pakai. Biaya Rp375.000. Yang ketiga, perjalanan dalam kota. Biaya yang diperlukan Rp2.400.000. Yang keempat, lain-lain. Biaya yang diperlukan Rp1.915.000. Jumlah total dari biaya tersebut yaitu Rp5.315.000. Selanjutnya ada jadwal kegiatan. Kegiatan yang pertama yaitu persiapan pada bulan ke-1. Penanggung jawab yaitu Bara Setiadi Putra dan saya sendiri Muhammad Tio Yustisia. Yang kedua, pelaksanaan program. Pada bulan kedua, penanggung jawab Bara Setiadi Putra dan Muhammad Tio Yustisia. Yang ketiga, monitoring hasil penelitian pada bulan ketiga. Penanggung jawab yaitu Muhammad Tio Yustisia dan Noval Widi Apriansyah. Untuk kegiatan keempat yaitu evaluasi hasil penelitian pada bulan ketiga. Penanggung jawab yaitu Muhammad Yustisia dan Noval Widi Apriansyah. Kelima, penyusunan laporan penelitian pada bulan keempat. Penanggung jawab yaitu Bara Setiadi Putra dan Muhammad Tio Yustisia. Demikian presentasi yang bisa kami sampaikan. Kami mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada tutur kata dan tindakan yang kurang berkenan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.